Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalinda Stiani, peserta pelatihan coding dan kecerdasan artifisial tahun 2025 Kabupaten Brebes tahap 1. Baik, saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berasal dari lembar kerja 3.3, yaitu tentang batasan-batasan kecerdasan artifisial. Batasan kecerdasan artifisial, dua keterbatasan utama dari KA yang kami pelajari dari batasan ini yaitu yang pertama, KA tidak memiliki pemahaman emosional dan konteks sosial. Kecerdasan artifisial dapat mengenali pola dan menjawab pertanyaan berdasarkan data, tetapi tidak memiliki empati, perasaan, atau pemahaman konteks sosial seperti manusia. Ini adalah keterbatasan yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama saat KA digunakan dalam bidang seperti pendidikan, layanan kesehatan, atau pelayanan publik. KA bisa memberikan informasi yang tepat, tetapi belum bisa menggantikan kepekaan manusia dalam berinteraksi dengan sesama. Batasan yang kedua, limitis yang kedua, yaitu KA bergantung pada data yang ada dan bisa saja hasil yang diharapkan itu menghasilkan hal yang bias gitu. KA hanya sebaik data yang diberikan kepadanya. Jika data tersebut tidak lengkap atau mengandung bias, maka hasil yang dihasilkan juga tidak akan adil atau bisa saja salah arah atau bisa menyesatkan juga. Artinya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oleh karenanya, data yang disampaikan kepada KA lebih baik yang sedetail mungkin, jelaskan sedetail mungkin, datanya lengkap sehingga hasil yang diharapkan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, keterbatasan ini membuat saya berpikir bahwa kita tidak bisa begitu saja percaya pada hasil dari KA tanpa melakukan pengecekan ulang. KA perlu dikembangkan dan diawasi oleh manusia yang bijak agar hasilnya adil dan bermanfaat bagi semua orang. Artinya, kita memanfaatkan KA, namun tetap kita harus mengecek kembali hasilnya itu sesuai atau tidak. Kemudian pertanyaan yang kedua, dampak keterbatasan KA. Yang pertama yaitu KA tidak memahami emosi dan konteks sosial. Dampak di sekolah yaitu KA tidak bisa menggantikan peran guru dalam membimbing, memotivasi, atau memahami perasaan siswa. Misalnya saat siswa merasa sedih atau sedang frustasi atau sedang lelah, KA tidak bisa memberi dukungan emosional seperti guru atau teman atau manusia pada umumnya. Cara mengatasinya, KA digunakan sebagai alat bantu belajar, bukan pengganti interaksi manusia. Guru tetap memegang peran utama dalam membina karakter dan empati siswa. Kemudian yang kedua, KA bisa menghasilkan jawaban yang salah atau bias. Dampaknya di sekolah, yang pertama, jika siswa hanya mengandalkan KA untuk mencari jawaban, mereka bisa menerima informasi yang kurang akurat atau tidak sesuai dengan konteks. Dan yang kedua, bisa juga terjadi ketergantungan tanpa mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Maka cara mengatasinya bagaimana? Ajarkan siswa untuk mengevaluasi informasi dari KA secara kritis. Kemudian yang kedua, melibatkan guru dalam proses pembelajaran untuk memvalidasi hasil dari KA tersebut sudah tepat atau belum. Kemudian yang ketiga, latihlah siswa untuk membandingkan jawaban KA dengan sumber lain. Jadi sumbernya tidak hanya satu, mungkin dari buku pelajaran atau diskusi di kelas atau dengan guru. Apakah hasilnya sudah sesuai atau belum, di cross check kebenarannya, sudah tepat atau belum, valid atau tidak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, prinsip etika dalam KA. Berikut ini ada dua prinsip etika penting dalam menggunakan kecerdasan artifisial generatif di sekolah. Ada juga contoh-contoh konkret penerapannya sesuai dengan konteks pendidikan. Yang pertama yaitu kejujuran akademik. Siswa harus menggunakan KA generatif seperti ChatGPT atau Copilot untuk membantu proses belajar, bukan untuk menyalin jawaban atau mengerjakan tugas secara penuh tanpa usahanya sendiri. Artinya, mereka bisa menggunakan KA generatif itu sebagai referensi belajar, bukan satu-satunya proses untuk belajar. Contoh penerapannya di sekolah, guru memberi arahan bahwa siswa
boleh menggunakan KA untuk mencari referensi atau penjelasan, namun jawaban akhir harus ditulis dengan kata-kata sendiri. Kemudian yang kedua, dalam tugas menulis, siswa diminta mencantumkan apakah mereka menggunakan KA dan bagaimana mereka menggunakannya, sehingga jelas. Tidak apa-apa jika memang menggunakan KA generatif untuk mencari referensi, namun disertai dengan mencantumkan data tersebut. Contoh konkret di sekolah atau di kelas, misalkan di kelas 6 SD, guru memberi tugas membuat ringkasan cerita. Siswa boleh bertanya ke KA tentang isi cerita, tetapi harus menulis ringkasan dengan bahasanya sendiri, dengan pemahamannya mereka sendiri. Kemudian, prinsip etika dalam KA yang kedua yaitu privasi dan keamanan data. Siswa dan guru harus berhati-hati agar tidak membagikan informasi pribadi seperti nama lengkap, alamat, nomor handphone, atau data sensitif lain saat menggunakan KA. Contoh penerapan prinsip etika di sekolah membuat panduan bahwa siswa tidak boleh memasukkan data pribadi ke aplikasi KA generatif, dan ini sangat perlu digarisbawahi agar anak-anak sekalipun tidak boleh memberikan data pribadi bersifat yang sangat pribadi, nomor handphone, alamat itu pada aplikasi-aplikasi KA generatif. Kemudian yang kedua, guru mengajarkan pentingnya menjaga identitas digital dan menggunakan KA dengan akun sekolah yang aman. Jadi pakainya akun sekolah supaya data yang didapatkan memang data umum saja, bukan data secara pribadi. Contoh konkretnya di ruang komputer. Sebelum menggunakan ChatGPT, siswa diajarkan untuk tidak menuliskan data diri atau nama teman dalam chat. Guru memantau penggunaan dan memberi simulasi soal aman atau tidaknya suatu input. Nah, dari semua itu bisa kita tarik kesimpulan. Simpulkan bahwa penggunaan KA generatif di sekolah harus diatur dengan prinsip etika agar tetap mendukung proses belajar yang jujur dan aman. Dua prinsip utama yang perlu diterapkan adalah: 1. Kejujuran dalam berkarya dan belajar. Kemudian yang kedua, menjaga privasi dan keamanan data siswa. Demikian yang bisa saya jabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.